Keisha, sini ke depan. Kenapa, Bu? Keisha, apa kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kalau Ibu gimana? Alhamdulillah, baik juga. Kamu gimana, Kay? Soal pembayarannya. Udah 1 semester kamu belum ngelunasin semuanya. Bu, kalau soal pembayaran, Kesha belum bisa akhir-akhir ini. Boleh kasih Kesha waktu sedikit lagi nggak? Gak bisa, Kay. Kamu udah numpuk banget. Kan kesiswaan ini sudah sampai tahu. Ini surat DO-nya sudah di tangan Ibu. Kalau kayak gini kamu gimana? Formnya surat ini harus dibawa lagi besok kan harus sudah ditandatangani. Nih. Ini serius, Bu? Ya, serius. Ya, saya izin keluar dulu. Astagfirullah, Kay, kamu kenapa? Minggir. Kay, Aku udah mau di DO dari sekolah. halo, apakah saya boleh mengajukan pinjaman sebesar 1 juta? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu pinjaman 1 jutanya. Ya, makasih ya, Mas. Nanti cicilan selanjutnya nanti saya kabari. Ya. Asli gigi Pak. Iplek. Gigi Pak. Tak lelo, 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 ledon. Cep meneng, ojo dijenengi. Minum dulu, Bu. Gimana? Katanya kemarin ada masalah. Bukan cuma masalah Bu, tapi Keisha udah di DO. Kenapa saya sekarang dibayar ke sini? Ini Bu, perihal pembayaran, ini sudah ada uangnya. Bahkan udah di DO, ngapain bayar? Bu, tolong kasih Keisha kesempatan lagi, Bu. Saya bisa memperbaiki semuanya kok, Bu. Tolong jangan DO saya, Bu. Gak bisa, ini sudah sesuai aturan. Udah, saya nggak mau terima apa-apa lagi. Bu, tapi Bu, Dewi. oh iya, Bu. Apa sih Bu? Gak jelas banget dari tadi. Ibu tuh nggak usah repot-repot cari aku kalau lagi main. Aku tuh malu Bu. Sabar dulu, Kay. Hah? Banyak yang bilang kalau misalkan aku tuh anak manja. Padahal
Pas itu aku lupa nyuruhnya. Kok bisa lupa sih? Ngapain segala nyimpen-nyimpen kalau misalkan kamu tuh nggak tahu apa-apa? Kamu tuh ya selalu bikin masalah sama aku. Ayo cepetan cari. Wis. Belum berkasnya kayak gimana? Gimana lagi? Itu tuh berkas penting buat aku. Aku nanti kerja pakai apa kalau nggak pakai itu? Hah? Maaf. Sini kamu. Anak nakal, nggak bisa diuntung. Sengel. Kamu tuh ya bilangin apa aja yang aku punya. Ngorong. Woi. Ngorong. Diam. Oh, itu anak yang terfermentat dari sering bentak orang tuanya dan gak sayang sama adiknya lagi. Upsi. Apaan sih? Ngomongin aku tuh di depannya. Wes. Ya Allah, cuma mimpi. Ya ampun, udah siang. Ibu, aku kesiangan. Makan dulu. Minta maaf ya, Kay. Terus. Maaf ya. Kamu tuh gimana sih? Makan doang gak bisa. Banjir kan semuanya. Beres itu. Pokoknya harus bersih. Anak gadis sudah ditinggali kedua orang tuanya, masih aja berantem sama adiknya. Kiki, kamu gak apa-apa? Kamu pusing banget. Aku anterin pulang ya. Aduh, makasih Al. Aku kayak nggak enak badan gitu. Tapi aku belum dapat kerjaan. Kalau apa udah pulang dulu aja ya. Kamu gak apa-apa kan? Aku pusing dari pagi. Wih, tahu. Maaf ya, rumahnya berantakan. Gak apa-apa. Siapa itu kok ditolak? Anu itu biasa lah mamaku. Lah. Aku keluar sedikit aja udah langsung diteleponin. Padahal aku mau ngapa-ngapain. Kan mungkin khawatir, kamu juga tadi kan mesti nggak izin kan? Ya biarin aja lah. Aku juga kesini doang kok. Aku tuh kesel banget tahu sama mamaku. Kalau apa-apa aja dilarang, mau ini dilarang, di itu dilarang, apa-apa dilarang mulu.
Kalau aku bisa nuker sesuatu, kayaknya aku mau nuker mamaku sama mama kamu aja deh. Mama kamu itu baik banget. Kalau aku main ke sini, pasti dia nyambut aku. Kalau aku lewat di depannya, pasti dia nyapa aku. Seru banget gitu punya mama kayak mama kamu. Ah, itu mah udah jadi hal biasa buat orang tua nggak sih? Mamaku juga gitu, kalau misalkan aku kemana-mana nggak izin, ingat nggak pas lagi kita main? Aku kan nggak izin, akhirnya mama aku jemput aku pas lagi kita main. Sebenarnya malu sih, tapi ya itu kan sebagai bentuk kasih sayang mungkin ya. Jadi ya udah deh. Itu mah beda, itu mama kamu. Kalau mamaku tuh sering banget marah-marah. Oh iya, gimana Bu Dewi? Udah pulang sini belum? Mamaku emang udah pulang kok, pulang ke sini kan, ke rumah. Mamaku udah berpulang ke rumah Tuhan 2 bulan yang lalu. Serius, Kay? Aku gak nyangka, aku gak tahu, maaf ya, Kay. Maafin aku, Kak. Gak apa-apa, itu udah 2 bulan yang lalu kok. Aku juga udah ikhlas. Didoakan aja ya buat ibuku. Semangat ya. Iya. Aku pulang dulu ya, Kay. Sehat-sehat ya, sampai kita lagi. Iya, makasih untuk hari ini ya. Aku ngerepotin mungkin. Aku salam buat mamamu ya. Ya, Hati-hati ya. ya, dadah, Kisha. Mas, itu mau nagih hutang ya? Itu loh, orangnya ada di dalam. Panggil aja, Mas. Woi, utang ini! Bayar! Siapa sih tuh? Gedor-gedor rumah orang. Gak sopan banget. Gak sopan lagi. Ada koperasi. Kayaknya utangnya ibu deh. Tapi aku cuma punya uang segini. Ibu gimana ya? Nggak aku bukain kali ya? Ah, tantangannya aja kayak kurang ajar kayak gitu kok. Iya nggak apa-apa, makasih ya udah ke makam ibu saya. Ya, terus berduka cita ya. Iya. Kami terima kasih ya. Ya. Kalian yang sabar ya, ini dari sementara doang. Kalau kalian butuh apa-apa, gampang saya aja. Iya makasih Pak Rafka. Nanti kalau misalkan ada apa-apa kita ngomong sama Pak Rafka aja. Makasih ya Pak. Nah, bahagia
Ya karena orang lain baru keejekan dirimu. Tolongin, itu ibu di rumah nggak sadar. Tolongin ayo. Ya, ya, ya. Ayo, yuk. Ayo sini, ayo sini. Itu ibu di situ. Iya. Nah, yuk pulang. Udah mau hujan. Anak ibu. Halo teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya pernah gak sih ngerasain ketika kita lagi muter playlist favorit kita di Spotify, tiba-tiba lagunya berubah jadi genre yang mellow banget. Padahal mood kita lagi happy-happy aja, dan padahal kita udah muter lagu apa yang kita inginkan. Tapi ya karena mode shuffle dan Spotify kita gak premium, ya bakalan jadi suka-suka Spotify-nya kan. Ternyata ya teman-teman semuanya, hidup kita gak jauh beda loh dari mode shuffle Spotify yang ada di Spotify itu. Ketika kita udah ngerencanain segala impian yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, pasti ada aja tuh nanti halangan yang akan kita lalui. Sedikit cerita ya teman-teman, dulu aku pengen banget masuk sekolah yang aku impikan. Aku udah merencanain segala apapun yang akan aku lakukan di sana. Aku bakalan berteman sama siapa aja, aku bakalan pilih organisasi apa, aku juga bakalan ngapain aja di sana. Tapi ternyata pasti berkata lain. Dan kemarin aku baru aja dibelikan es krim rasa vanila. Padahal aku sudah sangat senang karena pasti akan es krim rasa coklat yang akan dibelikan. Ternyata segera es krim pun juga ada struggle-nya. Sebenarnya sama-sama bahagia dikasih es krim, tapi lebih bahagia ketika bentuknya spesifikasi kan, coklat magnum maksudnya. Bener kan? Gak jauh beda dari mode shuffle Spotify yang awalnya gak nyaman karena gak sesuai harapan, tapi lama-lama justru itu yang jadi pelajaran gimana cara menerima selain berterima kasih. Karena gini ya teman-teman, gak semua apa yang kita gak mau itu buruk. Terkadang hal-hal random itu justru yang paling paham gimana kita. Spotify yang masih diatur kamu aja ada kok mode shuffle-nya, apalagi kamu cuma manusia yang udah diatur rapi sama Tuhannya. Halo, aku Keisha Shibila dari kelas 9B SMP Negeri 2 Lamongan. Berterima kasih atas waktu dan penghargaannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.
Desi. Dan halo teman-teman, perkenalkan aku Keisha Sibila, seorang peramomangna yang selalu mengambil ide dari hal kecil, bukan untuk memperkecilkan sesuatu, tapi untuk memaknakan yang kecil jadi besar. Nah, maka dari itu, makasih ya teman-teman untuk semua support dan juga dukungannya dari teman-teman semua. Thank you so much. Kita kembali lagi di video selanjutnya ya. Bye! Dan halo teman-teman, perkenalkan aku Keisha Sibila, seorang peramomangna yang selalu mengambil ide dari hal kecil, bukan untuk memperkecilkan sesuatu, tapi untuk memaknakan yang kecil jadi besar. Nah, maka dari itu, makasih ya teman-teman untuk semua support dan juga dukungannya dari teman-teman semua. Thank you so much. Kita kembali lagi di video selanjutnya ya. Bye! Akhirnya, kerjaan selesai juga. Tadi banyak banget yang nonton, banyak juga yang kasih gift pause. Kayaknya itu bakal jadi penghasilan yang cukup deh buat 2 bulan ke depan. Aku bisa kasih makanan buat Anas, jajanan buat Anas. Aku juga bisa nyaur utang-utangnya ibu di koperasinya. Ya Allah, semoga rezeki ini terus lancar sampai ke depan deh, biar aku bisa memperlancar urusan rumah, gak bergantung banget sama hal-hal orang lain yang di sana. Semoga aku bisa membalas kebaikan orang-orang deh. Amin. Hap. Suaranya ini ngapa cilik banget. Padahal main wah, Keisha sekarang jadi influencer. Bahkan bajunya sama lucu-lucu, keren banget ya. Oh, hai Keisha, kamu lagi ngapain? Hai Alia, aku lagi nyapu halaman nih, baru aja selesai live. Gimana kabarnya kamu? Baik dong. Oh, kamu keren banget Kay. Sekarang jadi influencer, bahkan punya 1 juta. Oh iya, kamu juga nonton? Makasih ya udah jadi penonton aku. Ya, sama-sama. Kamu bisa di mana, Al? Itu tadi habis beli pempek yang bergoyang itu loh. Berarti kalau kamu beli pempek itu, kamu bergoyang juga ya? Iya dong. Coba bergoyang dong, Al. Ya udah guys, aku balik pulang dulu ya. Udah dicari mamaku. Dadah. Iya, hati-hati, Al. Oke, dadah. Senang rasanya bisa bahagiain orang lain dengan usaha sendiri. Semoga aku bisa ngebalas kebaikan Alia deh sebagai sahabat aku. Lanjut nyapu lagi deh. Assalamualaikum Ibu. Ibu gimana kabarnya di sana? Keisha balik lagi nih buat nemuin Ibu. Ibu nyari Anas gak? Iya, dia sekarang udah sekolah loh Bu. Ibu pasti bertanya-tanya kenapa Anas bisa sekolah. Ibu berkat doa Ibu sama izin Allah, sekarang Keisha udah kerja loh Bu. Keisha sekarang kerja jadi influencer. Tahu nggak influencer itu apa? Influencer itu yang selalu nge-sharing apapun di media sosial. Iya loh Bu, zaman sekarang tuh media sosial bener-bener canggih banget. Bahkan sekedar bikin video mancing 30 menit aja viewersnya banyak. Sekarang Keisha tuh punya banyak temen di media sosial. Mereka sering banget nontonin Keisha, dan itu yang bikin Keisha jadi dapat uang. Itu pasti rezeki dari Allah yang paling terbaik. Itu juga pasti berkat Ibu kan? Oh ya, Ibu mau ngeliat gak videonya aku? Aku juga pernah video buat Ibu tahu. Aku pernah ceritain ke teman-teman aku semua tentang Ibu. Ibu kan orang yang baik, orang yang cantik, pokoknya orang yang terbaik lah buat Keisha. Jadi kayak sayang banget gak sih gak diceritain ke teman-teman sana. Nih Bu, lihat. Dan halo teman-teman, perkenalkan aku Keisha Sibila, seorang peramomangna yang selalu mengambil ide dari hal kecil, bukan untuk memperkecilkan sesuatu, tapi untuk memaknakan yang kecil jadi besar.
Nah, itu Bu, salah satu video yang Keisha bikin. Ya, sebenarnya capek sih. Hampir setiap hari Keisha bikin video. Hampir setiap hari juga Keisha selalu ngedit apa yang habis Keisha video. Tapi setelah itu kalau Keisha dapat penghasilan ya gak bakal capek. Ya umumnya manusia kalau dapat rezeki pasti kan langsung semangat gitu ya kan. Apalagi sekarang anak itu jadi anak yang pintar sekali Bu. Dia selalu jadi ranking 3 besar loh Bu. Aku juga kaget banget kok dia bisa ya. Ternyata ya wajar gak sih? Soalnya kan pasti anak ibu kan pasti pintar-pintar semua kan. Ya dalam perjalanan ini semua sebenarnya Keisha tuh selalu diselingi sama rindu sama ibu. Keisha tuh selalu ingat kalau perjalanan semua di akhir setelah pemberatannya kemarin, Keisha tuh yakin pasti di semua perjalanan itu tuh ada ibu. Makanya Keisha tuh selalu kayak makasih ke ibu, doain ke ibu, semuanya deh pokoknya. Karena Keisha tuh yakin semua itu pasti berkat ibu. Dan emang Allah itu maha pemaaf buat Keisha. Ya gitu deh. Sekarang Keisha kesini berarti udah jadi orang yang sukses gak sih Bu? Atau Keisha harus kayak gimana lagi biar ibu bangga sama Keisha? Nanti kapan-kapan Keisha ajak Anas kesini ya. Nanti Keisha bakal kasih tahu kalau Anas sudah pakai baju seragam, udah bisa koreografer loh. Dia udah keren banget sumpah. Iya, oke. Keisha udah dulu ya, soalnya ini udah sore Bu, udah mau hujan. Nanti Keisha kehujanan. Oke, Keisha izin dulu ya Bu. Keisha pamit dulu. Makasih ya untuk semua hal terbaik yang Ibu kasih walaupun Ibu udah di sana. Terima kasih untuk tanda-tanda yang Ibu kasih ke Keisha. Keisha bakal ingat terus sama Ibu. Oke? Keisha bakal kangen Ibu terus. Bye Ibu. Assalamualaikum. Keisha, anak Ibu.